Ya, meskipun polisi sudah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka, namun hingga kini motif pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin belum diungkap. Polisi beralasan masih menunggu waktu yang tepat untuk membeberkan motif pembunuhan ini ke masyarakat. Jessica resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Mirna setelah polisi melengkapi BAP secara maraton selama hampir 13 jam pada Sabtu lalu. Namun penetapan tersangka belum diiringi dengan motif pelaku meracuni Mirna. Polda Metro Jaya sudah berencana melakukan konferensi pers pada hari Minggu kemarin, namun diurungkan. Saat ini dengan ditetapkannya Jessica sebagai tersangka akan lebih memudahkan polisi untuk melakukan penggeledahan terutama ke rumah tersangka dan ke tempat-tempat lain yang berkaitan dengan keberadaan tersangka. Sementara jika polisi tidak segera menetapkan tersangka, dikhawatirkan sejumlah alat bukti akan dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal alat-alat bukti itu bisa menjadi berkaitan langsung dengan motif pembunuhan Mirna. Ya, Pak Heru, ini berkaitan dengan motif hingga sampai saat ini belum diungkapkan kepada masyarakat. Padahal sebelumnya kita tahu pihak kepolisian begitu terbuka ya biasanya dalam mengungkapkan mengenai hal ini, tapi kemudian dalam motif belum diungkapkan, tapi kemudian Jessica sudah tersangka. Menurut Anda bagaimana? Saya mendukung sikap kepolisian untuk hemat bicara dalam hal ini ya. Karena motif itu memang harus dibuktikan, bukan diasumsikan, bukan dipradugakan, cuma harus dibuktikan melalui pemeriksaan para saksi, ahli dan sebagainya, juga alat bukti yang lain ya. Jadi kalau hanya berdasarkan asumsi itu tidak bisa, apalagi ini menyangkut nyawa orang dengan pasal yang sangat serius 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Jadi saya mendukung polisi sepatutnya tidak harus mengungkap ke media atau masyarakat tentang motif, karena juga belum clear apa motifnya. Kalaupun motifnya ada, ya biarlah di proses selanjutnya. Memang dengan penetapan tersangka ini polisi punya kewenangan yang lebih jauh untuk melakukan exploring ya, untuk kemudian dengan kejaksaan dan untuk menelusuri lebih jauh tentang apakah J itu benar-benar tersangka, benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Jadi memang cuma tentang motifnya sendiri lebih baik memang tidak diungkapkan saat ini. Tapi tunggulah sampai proses lanjut berjalan. Apakah kemudian sampai proses penyelidikan yang kemudian sudah hampir memakan waktu 3 pekan ini begitu lama begitu? Apakah ini berarti cukup menunjukkan polisi sebetulnya kesulitan sebetulnya mengungkap motif sebenarnya? Saya melihat seperti itu ya. Ada bagian-bagian yang memang belum terungkap dan masih misteri. Karena misalnya tentang siapa yang meletakkan kata sianida di kopi tersebut itu sampai sekarang tidak terungkap. Mungkin ada rekaman CCTV, ada tas menghalangi CCTV. Cuma siapa yang membubuhkan racun itu sampai sekarang tidak ketahuan. Mirip dengan kasus almarhum Munir yang ketika dia dibunuh dengan racun, itu tidak terlalu clear siapa yang kemudian menaruh racun arsenik ke dalam aqua dia, itu tidak clear sampai sekarang. Jadi saya khawatir kasus ini juga menjadi agak-agak misterius karena nggak jadi kabur. Tapi di sisi lain kita harus menghargai juga hak dari korban dan keluarganya, karena mereka perlu kejelasan tentang perkembangan kasus terkait dengan anak mereka ataupun saudara mereka. Pak Heru, kalau misalnya memang sampai sekarang ataupun sampai nanti masuk ke persidangan motif ini belum jelas diungkapkan begitu ya, apakah kemudian ini bisa membuat Jessica nantinya bebas? Semua kemungkinan bisa terjadi ya, karena nanti kan akan terungkap di persidangan, akan ada cross examination, ada pembuktian dari ahli, dari saksi, dari terdakwa juga. Terdakwa boleh juga mengajukan saksi ahli juga ya. Terdakwa bisa mengajukan ahli yang mungkin barangkali mendukung keterangan dia di persidangan. Jadi motif itu bisa terungkap, bisa tidak. Kalau betul ada motifnya, kalau betul dia pelakunya, kalau dia bukan pelakunya ya nggak ada motif juga kan. Nggak mungkin kan membunuh tanpa motif itu nggak mungkin kan Pak Heru ya? Kalau 340 itu pasal pembunuhan berencana, pasti ada rencana di situ kan. Jadi 338 atau yang mungkin pembunuhan yang tidak berencana karena spontan begitu. Mungkin motifnya karena kekesalan sesaat atau marah sesaat. Tapi kalau ini 340 itu ada perencanaan. Jadi saya duga polisi memang punya dugaan bahwa ini memang ada motif terencana di situ sehingga belum diungkapkan ke masyarakat. Bisa karena memang belum waktunya atau mungkin masih perlu didalami. Untuk itulah mungkin J dijadikan sebagai tersangka supaya bisa terus didalami. Cuma yang kita khawatirkan juga jangan sampai kemudian timbul
justifikasi ataupun viktimisasi kepada J terlalu berlebihan. Karena dia masih dalam status tersangka, belum menjadi terdakwa apalagi terpidana. Pak Heru, mungkinkah Jessica nanti pada saat proses persidangan bebas? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Ya, semua kemungkinan bisa bebas, bisa lepas, bisa dipidana. Pidana pun juga bisa bervariasi hukumannya. Oke, yang akan dijadikan senjata utama dari pihak Jessica itu apa menurut Pak? Saya duga tentang alat bukti yang mungkin masih belum dianggap belum sah dan meyakinkan ya. Tentang rekaman CCTV, tentang apakah benar J yang meletakkan bubuk sianida itu di kopi, itu menurut kuasa hukumnya itu tidak clear, tidak jelas. Baru keterangan ahli yang membaca wajah Jessica, kemudian ada CCTV yang seperti itu dan keterangan saksi dan sebagainya. Cuma belum sangat clear apakah memang benar-benar J yang meletakkan bubuk sianida itu di kopi itu atau tidak. Ini yang mungkin akan terungkap di persidangan. Kita tunggu saja. Baik, kita tunggu nanti proses persidangan seperti apa. Pak Heru, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi, Pak Heru. Pagi.